Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wal nahdah. Amma ba'du. Keluarga besar almarhum Bang Haji Muhammad atau Bang Haji Mamat bin Mbah Haji Layu, khususnya Ibu Haji Masroh serta anak cucu mantu dan keluarga, semoga fa insyaallah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kiai Haji Kiai Abdul Rahim dan Amil Saiman dan Bapak RT. RT-nya siapa namanya? RT yang sedang berhalangan beserta para bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah tahlil malam pertama sampai malam ketujuh. Semuanya mohon keikhlasannya ya Pak ya, mohon redonya ya Pak ya. Ngedoain abang saya, semoga Allah ganti dengan pahala yang besar. Dan ahli kubur bapak-bapak semua juga mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu kata Bang Haji Romai Rama. Tapi yang jelas pasti mati itu nyata dan kita semua akan mendapatinya, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kewajiban seorang anak atau sikap seorang anak bagaimana semestinya dalam aturan agama. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala ngingetin buat saya, buat kita semua, kata Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan bersikap hina, merasa hina dan merendahlah kepada keduanya, dan doakan keduanya supaya Allah Subhanahu wa taala merahmatinya sebagaimana keduanya menyayangi kita pada saat kita masih pada kecil. Jadi kalau kita taat kepada pimpinan, lebih taatlah kepada kedua orang tua. Perintah agama kayak begitu. Tapi pada kenyataannya lebih patuh sama bininya ketimbang orang tuanya, lebih patuh sama bosnya ketimbang orang tuanya, lebih patuh sama temannya ketimbang orang tuanya. Kata orang tuanya, tong lu jangan pergi, teman ngajak mak meran, tabrakan sama orang tua yang dicari. Bener nggak Pak? Tuh bocah begitu tuh. Padahal Allah nyuruhnya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah serendah-rendahnya kepada orang tua. Makanya ngomong kasar aja nggak boleh, ngomong aja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu berkata apalagi sampai membentak, sampai ngomelin orang tua, sampai orang tuanya dianjing-anjingin, dimonyet-monyetin, dibilang babi, na'udzubillahi min, sampai orang tuanya ada yang dibunuh, emaknya dibunuh, bapaknya dibunuh. Itu anak udah durhaka, seraka-rakanya udah itu anak. Mudah-mudahan anak Haji Mamat nggak ada yang begitu. Anak Haji Mamat semuanya soleh, solehah. Kemudian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menabur angin, dia yang akan menuai badai. Siapa yang sayang sama orang tuanya saat orang tuanya ada, kalaulah belum sempat pada saat orang tuanya ada untuk menyayanginya, pada saat meninggalnya lah, pada saat mati, terus menerus ngedoain, punya duit sedikit-sedikit sedekah untuk kebaikan orang tuanya, ziarah ke kuburannya setiap Jumat atau seminggu sekali,
Itu di antara sekian banyak cara, andai kata pada saat hidupnya nggak sempat, belum paham, belum mengerti. Sesungguhnya mendatangi atau menziarahi kubur kedua orang tua itu pahalanya sepadan dengan orang yang pergi haji yang hajinya mabrur, amil. Jadi kasar katanya nih, Tarong Pelawan bilang, kalau pengen pergi haji, rajin-rajin ziarah kubur emak, ziarah kubur baba, kubur engkong, nenek, saudara-saudara kita. Man zara qabra abihi au ummihi au ammati au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun. Wa man kana zaira lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri. Jadi kita pengen pergi haji, pengen pergi umroh, umpamanya gratis, ada yang bayarin, rutinin baik ziarah kubur. Bapak saya, mas saya masih ada, engkong masih ada nggak? Engkong meninggal, engkong tuh ziarahin kuburannya. Engkong masih pada ada, saudara kita yang meninggal, adik atau abang, ziarahin kuburannya rutin setiap hari Jumat. Kalau nggak sempat Jumat, minggu malaikat ada nggak? Ada terus, nggak pre. Jadi nggak ada istilah libur. Faman kana zaira lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri. Apabila seseorang yang ziarah itu dia sampai meninggal dunia nih, dia rutin semasa hidupnya tuh ziarahin babanya, emaknya, engkongnya, neneknya, saudara-saudaranya. Kemudian dia meninggal dunia, masya Allah, tabarakallah, zaratal malaikata qabri. Allah memberikan balasan yang luar biasa. Seseorang anak yang menziarahi atau seseorang keluarga yang menziarahi kubur kerabatnya sampai dia meninggal dunia, maka yang datang nanti ke kuburannya bukan lagi kelas ulama, kelas wali, tapi para malaikat yang menziarahi kuburannya. Orang yang rajin ziarah ke makam orang, kakek, nenek, dan saudara-saudara kita. Jadi gitu Pak, kalau pengen pergi umroh, pergi haji, rajin-rajin ziarah kubur. Jangan ngomong begini di rumah juga sampai. Emang nyampe di mana juga. Tapi kalau jawabannya itu mulu, itu lagi, kapan kita mau datengin rumahnya, bener nggak? Jadi doa emang di mana juga nyampe. Tapi betapa lebih menjiwainya kita kalau datang ke kuburannya, kita bersihin, kita ziarahin sambil ngomong, maaf ya, ada babak yang di pinggir banjar udah kita jual. Sambil ngomong begitu. Emang lu mah begitu mulu anak gua, tapi lu biar PA juga lu rajin jarak kuburan gua. Ya ngomong aja mau babak. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara udah terang di kuping kita. Sejarah Alqamah, sejarah Ibnu Zuraij, semuanya tuh ahli ibadah. Alqamah tidak maksud menyakiti emaknya, cuman emaknya merasa kesinggung. Masya Allah. Jurej juga begitu, lagi sholat emaknya manggil, Jurej, bingung, apa sembahyang dulu dikerjain, apa panggilan emak datengin. Masya Allah, emaknya sesumpah, ya Allah jangan nih Jurej, jangan dicabut nyawanya sebelum dia kena masalah, sebelum dia kena musibah. Kontan dibayar sama Allah tuh. Padahal nggak ada maksud nyakitin. Lalu bagaimana kalau anak yang terang-terangan orang tuanya digoblok-goblokin, dianjing-anjingin, dimonyet-monyetin? Kalau belum tobat, lu mau siapa sih itu? Haram masuk surga. Lu mau kerja apa juga kagak bakal ada berkahnya tuh anak. Masya Allah, mil tuh orang tua mil. Jadi mohon maaf Bapak, orang tua kita biarpun PA, umpamanya orang tua kita PA nih, kan ada orang tua kawin mulu kerjaannya. Main mulu, sembayang kagak. Kalau dibilangin bahas sembayang, gue lu bilangin, lu aja sembayang bener. Lu juga belum tentu, kata bapak kita, bagiin. Tetap wajib kita hormatin. Tetap kalau dia minta duit bagi. Ini orang tua kita keramat nih. Dari sekian banyak barang-barang sakti, orang tua kita paling sakti. Nabi Muhammad kan namanya selalu beriringan dengan nama Allah. Tapi untuk urusan ridho birridho, Nabi Muhammad minggir dulu. Ridallahu fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nabi Muhammad minggir dulu dah lembangan itu mah. Sampai ke saat Alqamah sakaratil maut hendak menyebut la ilaha illallah, enggak bisa karena orang tuanya belum redho. Nabi Muhammad kagak bisa mensyafaati. Orang tua tuh walaupun kagak sekolah, walaupun bukan ustad,
maaf ulaka ada orang tua kita, pemainan dah misalnya, tetap wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita cintai dari hidupnya sampai mati. Ya tentu kalau orang tua kita berbuat dosa, nasihatin dengan baik, bah. Jangan segala ngomong aki-aki nih udah tua kagak mau tobat. Doraka itu ngomong gitu sama orang tua. Walaupun benar, umpama ingat dong mbak sama kuburan mbak, umpama habis gitu ngomongnya anaknya mati, kualat dong bapaknya. Umpamanya. Kenapa saya ngomong begini? Artinya Quran sudah menjelaskan betapa tingginya derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu. Kalau kita mau paham, makanya sonder kita ziarah kemana-mana, tapi sama orang tua kita kurang sopan, kurang hormat, kurang cinta, kagak bakal makbul tuh doa kiai, walaupun kiai bisa terbang. Bener pak? Tapi yang lebih baik sama orang tua sayang, cinta, hormat, bela, kemudian kita cinta kepada para ulama, itu yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Mati anak manusia, terputus segala amal ibadahnya. Salatnya dia udah nggak bisa salat, disolatin mil. Dia udah nggak bisa ngaji, diajiin mil gitu. Dia udah nggak bisa puasa, kalau dia ninggalin puasa Ramadan dikodoin sama anaknya. Kalau dia ninggalin sholat di samping fidyah dikodoin niat sholatnya. Dan kebaikan-kebaikan lainnya diterusin. Ada dia meninggalkan banyak keluarga, abangnya, adiknya, disilaturahmiin sama anak-anaknya. Itu bagian daripada hal-hal kebaikan yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariah yang paling terasa pak, jalanan pak tuh pak. Makanya jalanan jangan diserung-serung, kalau orang liwat bagian biarin. Ini jalanan amal kagak berasa nih pak nih. Kalau sampai orang jalan terus menerus sampai kita meninggal dunia, mengalirlah pahala sampai ke alam kubur. Makanya jangan diserung-serung tuh jalanan sama tetangga, bagian dijeliwat bagian. Jahat banget Bang Haji, jahat banget tangga kita, bagian amat. Orang jahat pas kagak mati lama-lama juga mampus. Liwat di rumah kita bagian diliwat. Justru amal jalan itu amal yang paling ada maling liwat kita antepin kan ya, kita kagak tahu itu maling. Dongdot liwat, bencong liwat, rampok liwat, orang baik liwat, orang jahat liwat. Padahal liwat di jalanan tanah kita, itu pahalanya ngalir sampai ke kuburan. Masya Allah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, ilmu ngaji. Termasuk ilmu dagang, tuh orang kita ajarin dagang. Sampai jadi orang kaya kita mati, selama dia dagang dengan benar, dengan jujur, pahalanya ngalir sama kita tuh. Di samping ilmu agama. Jadi bukan hanya ilmu agama doang, ilmu kebaikan. Bagaimana tadi kalau ilmu nyopet, kagak itu mah. Ilmu nyolong jangan. Jadi ilmu kebaikan baik yang ukhrawiyah ataupun dunyawiyah itu akan mengiringi bagi orang yang telah memberikannya, diamalkan oleh orang lain. Masya Allah. Awaladin sholihin yad'u lahu. Nah Haji Mamat udah punya nih, tadi mimpin Yasin Sipul. Aturan kemarin malam kelima tuh si Asep, gue belum dengar si Asep baca Quran ini. Ya tapi yang jelas kayaknya anak-anaknya pada bisa ngaji semuanya. Awaladin sholihin yad'u lahu. Jadi ketika kita tahlil, kita mah nih baik encangnya encingnya, kita mah cuma ngiring. Jadi Yasin doa yang kita baca ngiring. Yang di depannya tuh doa anak-anaknya yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli kubur yang bersangkutan. Makanya Haji Mamat udah dapat semua. Makanya Pak, mohon maaf ini mah, walaupun kita rada-rada PA jadi orang tua, udah kita kagak bisa ngaji, kalau bisa mah anak jangan geblek kayak kita. Ya Pak ya? Ya Pak, gue mah emang geblek, gue mah emang bodoh, tapi gue bisa nyari duit. Tapi anak jangan geblek kayak kita, udah kita geblek nggak bisa ngaji, anak tolol, lah repot. Anak diajarin dunia mulu nggak bisa ngaji, bahaya. Ya memang dengan dunia kita bisa ngupain ustad,
Tapi kan tergantung ustadznya, kalau amplopnya kecil kurang ikhlas. Set deh gue baca doa panjang banget, pegoh. Lihat itu pahala kagak nyampe itu. Iya umpama. Tapi ambil ini mah redo kayaknya nih. Ambil ya, biar redo mil. Kadang-kadang kan tuan rumah ada yang kagak hidup. Amil mandiin gak gobios. Pas Amil mau pulang, mil duitnya belum turun. Mandiin diutang. La ilaha illallah, umpama. Tetap kita sebagai anak kudu bisa ngaji. Orang tua berkewajiban, kagak bisa ngaji nyampur, panggilin ustaz, panggilin kiai ke rumah kita. Minimal tuh anak kita bisa baca minimal bisa baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini bapak ziarah ke kuburan orang tua, Yasin kagak bisa. Alhamdulillah acak-acakan, kuliah kagak nyampe-nyampe. Wala antum wala anak, wala ana wala antum wala dolin ujungnya. Bisanya sumpamanya cuman sekedar baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali ngomong, mak emang geblek kita mah ngomong aja gitu. Cuman bisa baca selawat doang. Nyampe nggak? Nyampe itu pahalanya dari seorang anak buat orang tua, buat engkong. Itu gampang nggak ziarah kubur pak? Pak, ziarah kubur gampang apa susah? Gampang, cuman ngelakuin yang malas. Kalau kagak lebaran mah tulus kagak ziarah. Ngapa begitu ya? Kuburan di pinggir rumah dah hal mah. Yang lebih zolim lagi tuh keluarga, kuburan orang tua di kebun dia. Atasnya ditaruhin panggung dangdut, pamilis, mau mampus bergeledek lo pada lo. Di sini ada yang begitu pak, ada pak. Tobat, kalau ada tobat, itu nyeksa orang tua. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya berharap mudah-mudahan fa insyaallah anak-anaknya Haji Mamat, mantu-mantunya semuanya selalu ingat kepada almarhum Bang Haji Mamat bin Mbah Haji Layu, agar selalu mendoakannya setiap waktu dan juga menziarahi kubur orang tuanya. Hanya itu yang diharapkan. Punya milik rezeki sedikit banyak, sedekah, beramal, berinfak. Mau diniatin, mau kagak diniatin dari anak, langsung kontak palanya, mil, nyampe ke orang tua. Subhanallah. Tapi sebaliknya, keburukan, kejahatan dan dosa juga sama. Jadi kalau kejahatan dan dosa nyampe kepada orang tua kita, berita buruknya, makanya hindari. Lebih banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tuh. Jadi istilahnya, siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang tidak open KGRO sama orang tua dari hidup sampai matinya, dia ntar bakal dibalas kalau udah mati. Berasa dah lo. Jangan sampai. Tapi siapa yang perlu sama orang tua, susah-susah dibelain buat sedekah, capek-capek dia datengin orang tua ke kuburannya, ziarah, dia nanti bakal dibalas sama anak-anak cucunya. Insya Pak, kalau udah di kuburan pak, mau siapapun orangnya bakal kesepian kalau nggak ada yang doain pak. Iya, kalau amal kita banyak kayak Ki Abdul Rahim nih, amal banyak, santrinya banyak yang doain. Kalau kita umpamanya memang di dunia sembahyang setahun sekali, baca la ilaha illallah kalau ada yang mati doang, ya tulus. Kalau kagak ada yang doain mah ya sengsara, aku sengsara. Merana di kuburan kita, masya Allah, tabarakallah. Makanya sekali lagi kata Rasul bahwa setiap ada kematian adalah merupakan nasihat buat kita. Nasihat yang diam, yang suatu saat kita bakal menjumpainya dan bakal merasakannya. Sekarang tahlil 5, 10, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, kita yang ditahlilkan, betul-betul ya, oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjadikan kuburnya abang saya Haji Mamat bin Mbah Haji Layu raudhah min riyadil jannah, dan Allah catatkan di Ailiyin sebagai calon penghuni surga. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.